Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putu Ayu Padmadewi. Di sini akan menjelaskan salah satu teori kebijakan moneter, yakni teori penawaran uang. Secara garis besar, penawaran uang adalah sejumlah uang yang beredar di masyarakat. Penawaran uang dilihat dari arti sempit biasanya terdiri dari uang kartal dan uang giral. Jadi, biasanya uang kartal dan giral ini dikuasai oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Sementara uang dalam arti luas biasanya ditambahkan dengan variabel uang kuasi, di mana uang milik masyarakat yang disimpan di bank dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan. Sehingga dalam arti luas, money supply sama dengan K plus D plus T. Money market equilibrium. Money demand kurvanya menurun ke bawah, itu mencerminkan hubungan antara interest rate dan quantity of money. Sementara di money supply kurvanya vertikal karena money supply ditentukan oleh lembaga sentral. Jadi misalkan kebijakan yang diambil lembaga sentral adalah kebijakan moneter ekspansif dengan menambah money supply. Pada kurva MS naik dari 80 ke 85. Di keseimbangan pasar uang yang terjadi adalah interest rate turun sampai tercipta keseimbangan baru. Kurva pertama merupakan kurva pada slide sebelumnya, lalu ditarik garis lurus. Dampaknya kita lihat di keseimbangan pasar pinjaman yang sebelumnya terjadi adalah interest rate turun, sehingga yang terjadi di pasar renewable fund adalah investasi akan naik. Jika kita lihat di pasar ISLM, jika interest rate turun dan investasi naik, yang terjadi Y akan naik karena Y adalah fungsi dari C plus I plus G. Setelah ini kita lihat di pasar agregat demand. Karena tadi Y1 naik jadi Y2, maka AD akan naik dari AD1 ke AD2. Berarti pertumbuhan ekonomi akan naik. Di agregat demand sebenarnya menunjukkan hubungan antara Y dan harga, maka jika Y naik, harga juga akan naik. Sekian pemaparan singkat dari saya, terima kasih. Tiga instrumen sekunder tadi lebih detail. Yang pertama ada remit. Remit ini suatu tujuan operasional terkhusus dalam variabel makroekonomi seperti inflasi dan pedoman untuk mendukung ketenagakerjaan yang berkelanjutan secara maksimal. Yang kedua ada Carter, yakni menetapkan persyaratan transparansi dan akuntabilitas tambahan dan pedoman sebagai prosedur. Yang terakhir ada kode etik, yakni menetapkan standar perilaku minimum untuk anggota MPC atau anggota penetap atau pembuat suatu kebijakan moneter di New Zealand. Misalnya mengelola atau menghindari konflik kepentingan. Kode etik ini juga berfungsi sebagai penjelas tugas setiap MPC. Selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter di New Zealand. Yang pertama ada fasilitas diskonto. Pengertian secara umum fasilitas diskonto ini kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada suatu bank dalam rangka mengatasi suatu permasalahan, yakni kesulitan likuiditas yang disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana yang hanya bersifat sementara. Yang kedua ada operasi pasar terbuka, yakni penerbitan surat berharga pemerintah dan surat Saluran tabungan dan investasi. Ketika bank sentral New Zealand itu berubah tingkat suku bunga yang ada, hal ini akan direspon oleh bank umum yang ada di New Zealand. Ketika masyarakat memilih deposit rate, akan terjadi penambahan pada volume saving atau tabungan tadi dengan harapan mendapatkan feedback dari suku bunga yang tinggi. Ketika saving tinggi, maka pengeluaran rumah tangga menjadi rendah karena uangnya digunakan untuk menabung. Ketika masyarakat memilih lending rate, maka peminjaman uang untuk investasi pun akan menurun karena suku bunganya tinggi yang menyebabkan bisnis investment pun ikut turun yang akan berdampak pada aktivitas perekonomian. Dua, saluran arus kas. Jadi ketika suku bunga naik, menyebabkan lending rates-nya pun akan naik, akan terjadi perubahan pada debit repayment atau kemampuan masyarakat untuk mengembalikan suku bunga tadi akan berubah, yang akan berdampak pada pengeluaran income mereka, yang kemudian berdampak pada aktivitas perekonomian dan perubahan pada agregat. 3. Saluran nilai tukar. Ketika suku bunga naik, akan terjadi perubahan pada pasar uang falas yang menyebabkan nilai tukar dari New Zealand itu akan berubah karena suku domestik yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tukar mata uang asing, menyebabkan nilai tukar dari dolar New Zealand itu terapresiasi yang akan berdampak pada ekspor impor yang tentunya akan berdampak pada volume ekspor dan impor. Misal, suku bunga global yang lebih rendah akan menyebabkan impor yang lebih tinggi yang menyebabkan aktivitas ekonomi berubah dan agregat output pun akan berubah. Saluran harga rumah. Ketika suku bunga berubah, akan berdampak pada suku bunga kredit untuk rumah pun akan berubah, yang akan berdampak pada berubahnya harga rumah dan omset harga perumahan pun akan berubah, yang menyebabkan konsumsi akan perumahan berubah dan perubahan pada penjualan pun atau pembangunan rumah yang akan dijual pun akan berubah, yang menyebabkan aktivitas perekonomian berubah, yang akan berdampak pada perubahan pada agregat output.
Saluran ekspektasi inflasi. Saluran ekspektasi inflasi ini tergantung pada kredibilitas bank sentral. Semakin kredibel satu bank sentral akan semakin mempengaruhi ekspektasi dari masyarakat. Hal ini tentunya akan mempengaruhi penawaran dan permintaan. Semisal permintaan ketika harga motor $500, kemudian bank sentral akan mengumumkan terjadinya inflasi 10% pada tahun depan. Masyarakat akan memilih membeli motor pada tahun ini daripada tahun depan karena harganya akan jauh lebih murah. Nah, hal ini tentunya sudah mempengaruhi ekspektasi dari masyarakat secara keseluruhan. Saluran resiko dan ketidakpastian. Resiko dan ketidakpastian ini merupakan awal dari munculnya ekspektasi masyarakat. Karena adanya ketidakpastian terkait suatu hal yang memang dianggap penting menyebabkan masyarakat melakukan aktivitas ekonomi yang lebih banyak lagi, sehingga dikatakan saluran risiko dan ketidakpastian ini memang tidak bisa dihindari. Kenapa kita harus mempelajari transmisi kebijakan moneter ini? Nah, itu sebenarnya tujuannya sendiri itu supaya kita tahu apakah kebijakan moneter ini dapat mengaruhi ekonomi di samping pengaruhnya terhadap harga ataupun tidak, kayak itu. Nah, untuk kebijakan moneter itu sendiri sebenarnya ya memang bisa mempengaruhi sektor real, tapi biasanya secara jangka pendek. Dan sedangkan secara jangka panjangnya yaitu mempengaruhinya itu di harga kayak itu. Nah, di samping itu kita juga tahu pada transmisi itu bagaimana sih mekanismenya kebijakan moneter itu bisa mempengaruhi perekonomian. Terus di mana tujuan tertentu pada kebijakan moneter itu seperti pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga, kestabilan nilai tukar, dan keseimbangan neraca pembayaran. Nah, sedangkan Bank Indonesia itu sendiri tujuannya itu adalah lebih ke stabilan harga dan nilai tukar ya. Nah, adapun seperti pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya dia bukan tujuan utama dari Bank Indonesia, melainkan dia ini salah satu dampak dari efek. Apa itu transmisi kebijakan moneter? Nah, jadi sebenarnya transmisi kebijakan moneter itu mencerminkan kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral. Kalau misalnya di Indonesia itu adalah Bank Indonesia, nah itu untuk mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan sehingga dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Dan sedangkan menurut Taylor, transmisi kebijakan itu sendiri itu sebenarnya bisa merubah inflasi, di mana prosesnya itu dari kebijakan moneter, kemudian dia bisa merubah aktivitas ekonomi atau agregat output, sehingga akhirnya dapat merubah inflasi. Nah, di sini untuk mekanisme transmisi sendiri ada beberapa dasar moneter, yaitu indikator, instrumen, dan sasaran akhir atau ultimate target. Nah, misalnya instrumen. Apakah instrumen itu menggunakan pasar terbuka, atau politik diskonto, ataupun intervensi rupiah? Nah, di mana instrumen itu diputuskan oleh otoritas atau bank sentral dapat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi melalui saluran transmisi kebijakan moneter. Nah, namun sebelum mempengaruhi aktivitas ekonomi, mereka itu biasanya akan melalui saluran-saluran transmisi terlebih dahulu. Setelah itu baru dapat mencapai sasaran akhir. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerangka strategis kebijakan moneter. Untuk mencapai tujuan kebijakan moneter, itu diperlukan beberapa strategi. Yang pertama yaitu penargetan nilai tukar, di mana hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa nilai tukar itu paling dominan pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter. Yang kedua yaitu ada penargetan besaran moneter. Hal ini dilakukan dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang yang beredar sebagai sasaran antara serta kredit. Yang ketiga yaitu penargetan inflasi, di mana hal ini dilakukan dengan mengumumkan kepada publik target inflasi dalam jangka menengah serta komitmen bank sentral dalam mencapai stabilitas harga untuk mencapai tujuan kebijakan moneter dalam jangka panjang. Dan bank sentral itu diharapkan mampu menjaga kredibilitasnya dan juga mampu mencapai stabilitas harga. Terus yang terakhir yaitu strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas, di mana hal ini dilakukan dalam rangka mencapai kinerja perekonomian yang memuaskan tanpa mengungkapkan penargetan secara tegas. Nah, tapi bank sentral itu tetap berkomitmen untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan moneter. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai potret kebijakan moneter di Indonesia. Dalam perkembangannya, sistem nilai tukar di Indonesia itu ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu sistem nilai tukar tetap dengan devisa terkontrol. Yang kedua yaitu sistem nilai tukar tetap dengan devisa bebas. Yang ketiga yaitu sistem nilai tukar mengembang terkendali dengan devisa bebas. Yang keempat yaitu sistem nilai tukar mengembang atau clearing band dengan sistem devisa yang bebas. Dan yang terakhir yang dikerjakan oleh Indonesia sekarang ini atau yang ditempuh oleh
Indonesia sekarang ini, yaitu sistem nilai tukar mengembang bebas.